Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih Mbak Dina, Pak Teman, Pak Dudi, ketemu lagi. Bu Siti, Pak Toto, dan saya kira Bapak Ibu semuanya maupun yang hadir di webinar. Terima kasih kesempatannya. Berapa menit Mbak Dina? Ada, nggak kelihatan. Wah, ketutupan. 29 menit, oke. Ya, saya hanya mungkin mohon izin berdiri aja biar enak. Nanti menambahkan sebenarnya tadi intronya udah luar biasa dari Pak Dodi tentang saya kira aspek gizi. Saya mungkin akan mengangkat lebih tinggi lagi karena diminta topiknya tentang sistem kesehatan jadi mungkin lebih luas. Nanti ada tentang gizi tapi saya kira ceritanya tentang teknologi itu bisa diperluas lagi lebih banyak. Ini semua backgroundnya gizi semua atau ada yang lain gitu? Ya, bentar. Kelihatannya slide-nya masih yang lama deh, Pak. Ada yang baru nggak ya? Kelihatannya masih yang lama deh. Enggak, soalnya ada hal yang tadi saya update yang terbaru karena biar contoh gizinya itu lebih kelihatan. Jadi idenya adalah kalau kita lihat dalam konteks sistem kesehatan, kita bisa melihat bahwa sebenarnya WHO sudah kalau nggak salah tahun 2000-an awal mereka sudah menyusun tentang kerangka sistem kesehatan atau building block untuk health system. Yang kemudian kita ada Inpres ya Pak, Inpres mengenai sistem kesehatan nasional. Agak berbeda sedikit antara apa yang direkomendasikan oleh WHO dengan kita, tapi intinya sama bahwa untuk memperkuat sistem kesehatan yang nantinya agar kita akan memiliki masyarakat yang lebih sehat, yang kasus gizi buruknya juga nanti bisa semakin lama semakin menurun, masyarakat juga nanti dengan gizi yang baik juga nanti juga dapat mencegah untuk penyakit tidak menular dan lain-lain. Saya kira kunci utamanya itu pada semua komponen dalam health system. Kalau dalam building block-nya WHO ada 6 komponen. Kalau di Indonesia saya kira menarik. Kita menekankan aspek pemberdayaan manusia yang itu di WHO itu nggak ada. Jadi saya kira nanti referensi mengenai health system nanti bisa dipelajari. Oh berarti saya ini ya nggak bisa manual. Oh bisa ya. Oke, bisa ya. Oke, yang menarik adalah kalau kita lihat di building block-nya health system, nanti ada 2 komponen yang saya kira terkait dengan apa yang kita bicarakan yaitu teknologi. Kalau menggunakan WHO ada komponen medical product, vaccine, and technologies. Kemudian satunya karena kita bicara tadi aspek teknologi untuk informasinya nanti juga berkaitan dengan informasi. Hal yang lain saya kira kalau kita dapat menyatukan semua komponen dalam health system dengan baik, nanti ujungnya adalah yang sebelah kanan. Kesehatan lebih baik, kemudian sistem yang responsif, kemudian juga bagaimana kita bisa melindungi siapapun, warganya, masyarakatnya, maupun tenaga kesehatan juga. Nah, ini yang nanti akan kita bahas mungkin lebih ke information dan teknologinya. Nah, berarti harus manual ya, nggak bisa pakai ini. Kenapa? PowerPoint-nya ada di email. Nggak, soalnya akan lebih enak kalau saya bisa main-main sendiri. Kalau gini nanti bolak-balik terus. Oke, saya akan cerita tentang mengenai ini. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika kita bicara tentang teknologi, turunkan bawah lanjut. Ketika kita bicara tentang teknologi, kita bicara bahwa sekarang era kita semuanya akan lama-kelamaan akan menggunakan teknologi. Turunkan lagi Mbak, jadi repot ya. Atau saya main di situ aja deh biar lebih enak. Soalnya nanti nggak pas ininya antara. Mungkin suatu saat enaknya pakai TED Talk ya. Jadi biar mungkin kalau misalnya kita akan bicara tentang teknologi, kita lihat bahwa perkembangannya sekarang semuanya akan menjadi berbasis teknologi. Bahkan kalau kita lihat ukuran-ukuran yang menarik misalnya dari majalah Time misalnya, setiap tahun mereka membuat cover yang menarik dan salah satu cover yang terakhir 2019 mereka sudah bicara tentang robot is coming. Nah, ini juga saya kira menarik karena nanti implementasinya juga akan kelihatan. Dan kalau misalnya kita lihat sini, WHO juga sudah jelas menyampaikan. Tahun kemarin WHO sudah mengeluarkan rekomendasi bagaimana menggunakan intervensi digital untuk health system strengthening.
Jadi teknologi digital itu tidak lagi dianggap sebagai utopia, tidak lagi dianggap sebagai mimpi. Tapi WHO pun sudah mengatakan ini sudah recommended. Mereka sudah mengumpulkan berbagai evidence. Tadi Pak Dodi sudah menyebutkan bahwa mungkin evidence yang terbukti saintifik itu yang ada di jurnal dan lain-lain. Tapi Indonesia case-nya saya kira menarik. Jurnal itu kan salah satu barrier utamanya adalah bahasa. Orang-orang kita banyak yang pintar-pintar, tapi karena barrier bahasa, papernya menarik, topiknya menarik, mungkin nggak masuk. Justru saya kira kita kalau tadi melihat Pak Dodi, datanya itu begitu luar biasa, banyak. Indonesia itu negara keempat terbesar di dunia dari populasi kok. Jadi saya kira mungkin tidak harus nunggu scientific evidence yang ada di jurnal, mungkin kita bisa membuat banyak rekomendasi yang semacam ini. Harapan kita adalah mungkin sistem kesehatan kita sekarang, apalagi yang di RPJMN yang baru sudah menyebutkan bahwa penguatan akses, mutu, dan lain-lain itu berbasis inovasi dan teknologi. Ini saya kira kesempatan yang baik. Di ruangan ini ada sekitar 30 orang punya ide yang berbeda, datanya sudah ada, tinggal gotong royong value-nya ini kita pakai, akan banyak evidence yang keluar, dan mungkin kita akan mengeluarkan rekomendasi baru. Kalau di WHO, mereka mengeluarkan 10 rekomendasi, kita mungkin bisa berpuluh-puluh lebih banyak. Tadi contohnya gizi aja udah banyak sekali, jadi beyond itu, saya kira ini sekedar contoh bahwa referensi luar banyak, bukan berarti kita nggak bisa, kita bisa, hanya saja mungkin bagaimana kita mengorganisasikannya biar bisa lebih baik. Di sana itu disebutkan, kalau dalam, nanti bisa di-download free, bahwa untuk penguatan sistem kesehatan yang berkaitan dengan health system, itu komponennya ada 3. Health content-nya, kalau health content-nya kita berarti bicara tentang gizi. Gizi apa untuk pencegahan stunting, wasting, pencegahan penyakit tidak menular berbasis gizi, dan lain-lain. Kemudian kedua, intervensinya apa? Mau pakai apps, kemudian informasi yang lebih mudah dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan agar bisa melakukan kegiatan lebih baik. Atau kemudian yang berikutnya adalah jenis aplikasinya nanti akan apa? Aplikasinya nanti akan melekat di mana? Sekarang mungkin sebagian besar orang kita pesan makanan lewat layanan pesan makan misalnya. Apa yang bisa kita manfaatkan? Nanti ada contoh case yang menurut saya menarik bahwa ini adalah salah satu bagian yang menurut saya penting. Ketika kita hanya mengembangkan teknologi sendiri tetapi tidak melihat bahwa ada potensi teknologi lain yang mungkin bisa dimanfaatkan, nanti kita akan kecenderungannya adalah orang sering dulu bicara masalah ego sektoral atau hanya mainnya sendiri-sendiri. Sekarang eranya kita harus bermain bareng-bareng. Nah kemudian kalau misalnya nanti bisa dibaca di referensi itu, apa saja komponennya yang berkaitan dengan memperbaiki sistem kesehatan dengan digital. Salah satunya misalnya kita stok supply terbatas, SDM terbatas, tenaga kesehatan terbatas. Ini bisa diatasi dengan teknologi. Kita bisa melihat bahwa tadi Pak Dodi udah cerita, daerah-daerah ternyata sudah dikasih aplikasi, mereka tidak punya anggaran untuk beli server, mereka tidak punya SDM untuk mengelola. Ini juga menjadi challenges. Kalau kita kasih aplikasi tapi nggak bisa mengelola, sama saja. Orang-orang dikasih kendaraan yang mewah-mewah dan lain-lain nggak pernah dipakai. Atau kendaraan yang bagus-bagus, jalannya di luar itu rusak, ya eman-eman, mending kendaraannya disimpan aja, dilapin aja gitu, ya sama, kita punya data segala macam, nggak pernah dipakai, dimanfaatkan. Atau yang berikutnya adalah aspek yang lain, jadi kerangka bahwa teknologi itu tidak dengan serta-merta mengubah sistem, itu juga harus kita perhatikan karena ada berbagai komponen lain. Dan saya kira berkaitan dengan ini, tantangannya menjadi menarik, karena saya kira generasi-generasi seperti saya ini sudah akan hilang. Nah, jadi yang menjadi penentu adalah generasi-generasi yang di depan ini. Mereka-mereka yang sudah lahir sudah menggunakan gadget, bahkan mungkin kalau internetnya mati, listriknya mati, sudah menjadi sakit jiwa juga misalnya. Jadi ini juga sisi yang jelek. Tapi artinya sekarang sudah tidak ada isu lagi. Dulu pada waktu kami mengenalkan teknologi internet kepada teman-teman kakak kelas kita yang residen misalnya, dulu masih mikir, wah ini internet apa gunanya segala macam. Tapi sekarang begitu nggak ada ini malah kejang-kejang semua. Ya, jadi saya kira kita bisa melihat bahwa teknologi sekarang sangat berkembang dan kemudian ada pilihan banyak teknologi yang nanti akan berkembang, termasuk misalnya teknologi robotik yang suatu saat diestimasikan tahun 2060 misalnya, itu yang mengoperasi sudah robot yang menjadi dokter. Nah, sekarang saja misalnya kalau kita lihat tahun kemarin itu ada robot namanya Sophia, itu sudah dibawa kemana-mana, termasuk ke Indonesia itu ketemu dengan Pak
Pak Menkominfo, ketemu dengan waktu itu Pak Triawan, diajak wawancara, itu Sofia udah kemana-mana. Sofia bahkan sudah masuk dalam covernya majalah Cosmopolitan. Jadi ini sudah menjadi makhluk baru. Jadi saya kira teknologi akan hadir nggak terlalu lama lagi. Di Cina misalnya, bahkan termasuk misalnya mereka sudah ngetes, tadi cerita tentang artificial intelligence, ada robot yang namanya Xiaoyi atau apa kalau nggak salah, dari University of Tsinghua, dia dites untuk menjawab soal ujian masuk fakultas kedokteran. Nilainya lebih bagus daripada anak-anak kedokteran. Gimana coba? Jadi kalau misalnya kita melihat semacam ini, mungkin yang masuk FK berikutnya adalah robot-robot semua. Yang bingung dosennya ini kan, waduh yang diajak kayak gini nggak bisa ketawa, cuma jawabnya ya tidak, bener nggak. Repot juga saya kira. Nah, tantangannya di tempat kita mungkin masing-masing negara konteksnya berbeda. Di Indonesia teknologi juga dipakai untuk masuk fakultas kedokteran, tapi bukan pakai robot. Jadi biar bisa masuk kedokteran, kasih macam-macam. Jadi teknologinya itu teknologi yang berbeda. Tapi idenya sama, bahwa teknologi bisa dipakai, cuma di sisi ini yang agak jelek. Jadi ada hal-hal yang menarik. Jadi sekarang isunya adalah, saya kira mungkin di tempat kita masih ada orang-orang yang anti robot. Kalau ada robot ya dibunuh aja. Ini mungkin suatu saat akan menjadi alien, akan kayak film-film sci-fi itu kan suatu saat robotnya akan menggantikan manusia. Atau yang kita anggap sebagai pesaing yang saya kira yang baik, biar kita nanti lebih bersemangat. Atau tipe yang kolaborator, atau orang-orang yang sekarang mungkin malah lebih senang atau mencintai robot daripada mencintai manusia, karena robot itu mungkin tidak pernah marah atau apa. Kalau manusia kan masih ada mutung-mutungnya juga, di WA nggak balas, kalau robot langsung balas, kan dia belum ngomong langsung balas. Itu kan contoh-contoh yang menurut saya suatu saat mungkin kita akan mengalami yang dunia semacam itu. Nah, sekarang saya kira kita melihat bahwa di era sekarang itu banyak teknologi yang anak-anak muda yang sekarang mengerti teknologi dan menarik. Di Projo misalnya anak SMA, dia bikin robot untuk membantu ibunya agar ibunya bisa jualan telur. Yang anak-anak yang beli telur itu bukan karena telurnya enak, tapi karena wah ini robotnya bagus ya. Tapi maksud saya bahwa sekarang teknologi semacam ini anak-anak sekarang yang kalau Bill Gates bilang bahwa kuncinya itu adalah computational thinking. Jadi bagaimana kita atau generasi muda itu berpikir bahwa bagaimana kita bisa melakukan solving problem dengan cara-cara computing. Cara-cara computing artinya ketika data dikirimkan, datanya terstandar. Ketika data terstandar, itu kita sudah tahu, oh ini kalau data semacam ini nganalisisnya apa. Kalau data ini memuat lokasi, bisa dipetakan. Kalau data ini ada kelompok umur, kita bisa bikin regresi segala macam. Itu sudah ada dalam pola pikirnya. Dulu zaman kita mengenal waktu di kuliah pertama kali diajari statistik, pikirannya hanya SPSS. Sekarang mungkin SPSS sudah ditinggalkan. Orang bicara machine learning, taruh aja data di situ akan keluarkan sendiri. Dulu kita tidak mempelajari ini parametrik, non parametrik. Wah, itu udah ketinggalan. Itu udah pola-pola statistik zaman dahulu kala. Mohon maaf ya Mas Adi, yang teman-teman statistik biasanya konvensional. Tapi kalau Mas Adi kan bicara big data itu udah bicara ke sana. Nah, sekarang saya kira isunya ke generasi sekarang. Jadi generasi sekarang itu ketika kita bicara teknologi itu bagaimana agar kita juga nanti bisa winning the game. Karena lawan kita itu ya lawan-lawan yang orang sudah memanfaatkan teknologi. Jangan sampai kita nggak kenal teknologi, nggak memanfaatkannya sehingga nanti kita ketinggalan. Jadi pengalaman belajar itu menjadi penting, lifelong learning jadi penting, dan kemudian skill yang baru. Apa itu? Skill yang dikenal itu adalah skill humanic. Humanic itu kombinasi antara human dan teknik atau skill yang berkaitan dengan mengelola teknologi. Di era sekarang, yaitu apa? Yang orang menyebutnya adalah literasi baru. Literasi itu bukan satu literasi. Jadi isinya itu bagaimana agar mereka itu tahu tentang data literasi. Literasi teknologi, teknologinya itu beragam, bermacam-macam bisa kita manfaatkan. Dan human literasi, ini yang tidak dimiliki oleh robot. Human literasi itu artinya kalau ketemu orang yang masih menyapa. Mungkin sekarang salaman masih ragu-ragu tapi tetap disapa baik-baik misalnya. Jangan pergi misalnya. Itu komponen human literasi, unggah-ungguh yang bahasa Jawa itu karakter. Ini yang saya kira penting. Soalnya karakter ini tidak dimiliki oleh robot. Selama kita meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan kita dan kemudian robot yang masuk ya akhirnya kita ketinggalan. Nilai-nilai human akan ketinggalan. Orang yang dengan gizi buruk pun kalau didatangi akan happy. Datangi petugas akan happy daripada hanya dikasih SMS, ibu anaknya gizi buruk malah stres. Tapi datangin mengapa? Nah itu saya kira akan baik. Jadi
fungsi human literasi ini menjadi penting di era sekarang. Jadi jangan semata-mata ketika masuk UGM, wah kita sudah tahu big data, kita tahu machine learning segala macam, tapi nggak tahu bagaimana tata krama, itu juga saya kira bukan era skill yang baik. Nah, kalau kita lihat di rekomendasinya WHO, ada sekian list yang tadi saya sebutkan bahwa kita mungkin akan bisa lebih banyak lagi. Di sana disebutkan bahwa kalau bayi baru lahir itu harus bisa dinotifikasi. Kemudian lahirnya itu berat badan lahir atau rendah, mestinya juga sudah langsung cepat diketahui. Kemudian ketika orang meninggal, mestinya dinotifikasi. Undang-undang kita mengatakan demikian. Tapi kenyataannya di sistem kita kan belum semua orang itu juga memiliki, ya Indonesia itu catatannya mengatakan mobile phone di Indonesia itu 300 juta. Tapi 300 juta itu yang punya 3 atau 4 orang, 3-4 gadget satu orang itu mungkin di Jawa, yang lainnya mungkin satu RT mungkin baru 2 atau 3 orang satu posyandu. Kami pernah ada riset di Papua misalnya, waktu itu kita kenalkan SMS reminder untuk satu kampung. Wah, nggak bisa kita pakai Bapak, karena yang punya HP itu satu dipakai untuk Bapak, Mama, anak. Nah, ini kan jadi susah. Jadi yang semacam ini jadi mungkin menjadi isu ketika kita bicara tentang reminder individual. Kemudian banyak saya kira use case yang lain yang bisa dimanfaatkan, yang tadi Pak Dodi mungkin sudah bisa cerita. Di rekomendasinya WHO ada sistem atau teknologi untuk klien itu untuk kita, untuk pasien, untuk masyarakat, tenaga kesehatan, untuk banyak. Ada yang tenaga kesehatan secara spesifik apa saja teknologi yang bisa dipakai, nanti bisa dilihat lagi lebih lanjut. Termasuk pada sistem manajer. Sistem manajer itu yang pengelola puskesmas, pengelola rumah sakit, kepala dinas, sampai yang di tingkat kementerian di pusat, provinsi. Dan banyak teknologi, tadi ada dashboard, ada reminder system, ada dukungan pembiayaan, ada, kalau Kemenkes itu sekarang aplikasinya saya dengar itu lebih dari 100 ya Pak. Aspak itu untuk fasilitas itu ada sendiri. Ada aplikasi untuk puskesmas ada sendiri, aplikasi SDM sendiri, macam-macam banyak. Isunya, nah sekarang semakin banyak data, jangan sampai kita kebanjiran yang akhirnya ya kebanjiran, nggak bisa ngapain, flooding. Nah kemudian sampai untuk pelayanan, jadi ini yang saya kira rekomendasinya ada. Tinggal sekarang bagaimana peluang kita menggunakannya. Salah satu peluang misalnya, sekarang di lingkungan kita bicara tadi Pak Dodi itu bicara tentang apa yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Teman-teman di universitas banyak startup itu dimulai dari universitas, mereka juga bikin aplikasi. Nah di luar sana itu ada asosiasi health tech, anggotanya sekarang sudah 100 startup. 100. Tahun kemarin itu waktu saya presentasi 8 bulan kemarin saya ngobrol sama 1.000 kan. Kemarin startup itu malah diundang Pak Sekjen, apa yang bisa dibantu untuk mengatasi COVID-19 misalnya. Karena apa? Karena ternyata orang jadi panik, takut. Sekarang justru yang konsultasi malah banyak lewat apps, konsultasinya meningkat. Jadi kan potensi yang baik, potensi untuk improving data sistem, termasuk bagaimana agar ketika orang social distancing, karena rekomendasinya kalau habis bepergian ke beberapa negara itu, jangan keluar rumah dulu, jangan ke kantor, 14 hari stay di rumah. Kalau 14 hari di rumah nggak ngapa-ngapain apa ya nggak stres ya. Jadi makanya dia konsul ke apps segala macam biar dokternya juga meyakinkan apa yang bisa dilakukan di rumah. Nah, ini saya kira potensi bahwa kalau kita hanya bermain sendiri, tidak bekerja sama dengan teman-teman itu, saya kira juga nanti kita akan ketinggalan. Ini contoh yang menarik di Semarang. Semarang itu wali kotanya itu tahun kemarin itu bikin MOU dengan Gojek dan Grab. Apa yang bisa mereka bantu? Ya mungkin yang kelihatan adalah ketika ke puskesmas, kalau misalnya bukan puskesmas di tempat dia tinggal, dia bayarnya bisa pakai GoPay misalnya. Tapi yang menarik adalah kemudian GoFood itu share data mereka ke dinas kesehatan. Yang pesan ayam itu berapa banyak, yang pesan Thai tea berapa banyak, pesan mie berapa banyak, nasi goreng berapa banyak, dan lain-lain sampai dengan jus. Dan kemudian itu diagregatkan. Ini dari wilayah puskesmas mana, wilayah puskesmas mana, wilayah puskesmas mana, wilayah puskesmas mana. Kepala dinasnya senang. Oh, jadi saya tahu profilnya masyarakat. Yang kurang cuma satu. Masing-masing ini kandungan nutrisinya berapa. Kalau Thai tea itu gulanya berapa. Nah, ini belum. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya kita. Kalau kita bisa mapping ingredientnya, kita bisa bikin tool baru ke GoFood dan lain-lain.
orang bisa punya mainan baru. Kalau saya pesan ini kira-kira konsumsinya udah berapa? Apakah saya bisa menggunakan ini untuk bagian dari apa diet saya misalnya? Nanti dimainkan dengan gamifikasi. Gamifikasinya misalnya kalau yang sekian hari itu kandungan intake gizinya itu sekian, nanti dapat poin GoFood misalnya. Kan senang. Jadi kita harus melihat ini sebagai satu bagian dari ekosistem. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang orang-orang ke arah sana, apalagi sekarang lifestyle, perubahan lifestyle, justru yang generasi milenial menggunakan ini malah justru makannya nggak karu-karuan. Nah ini saya kira potensi yang baik. Jadi pendekatan-pendekatan di luar sistem maksud saya sistem yang pemerintahan, tapi sistem yang existing, yang sekarang penggunanya banyak, itu menjadi potensial. Nah banyak referensi yang menarik saya kira. Ini contoh yang di luar, misalnya ada paper tentang FoodDB. Jadi mereka membuat satu database makanan itu isinya apa saja, kemudian mereka dimasukkan dalam database, kemudian dilihat berapa penjualnya. Misalnya kalau semacam ini kita bayangkan itu kita bisa kerjasama dengan Mart itu. Jadi orang yang beli sana, yang punya loyalty member segala macam, nanti kita bisa tahu kalau saya beli ini kandungannya berapa, kalau anak saya beli berapa. Jadi akan menarik, untuk memantau pun juga akan enak. Termasuk misalnya yang ini yang menurut saya luar biasa. Ini paper yang dia cerita tentang hyperfood. Dia buat machine learning untuk mengidentifikasi makanan atau produk apa yang memuat anti carcinogenic agent. Indonesia kan luar biasa. Kemarin ketika kita COVID ada yang bilang minum jahe segala macam, propolis segala macam. Artinya apa? Indonesia itu biodiversity-nya luar biasa. Nah kita belum, mungkin di gizi saya kira ada, dulu kita kan ada program saintifikasi jamu dan lain-lain. Kalau kita bisa menggabungkan komponen itu semua, kita bikin machine learning yang bagus, kita bikin dataset yang bagus, wah banyak yang bisa kita buat. Jadi saya kira banyak hal yang bisa kita buat. Indonesia itu kaya sekali. Yang kurang adalah bagaimana menyatukannya, teknologinya dipakai. Dan saya kira nanti akan ada banyak solusi-solusi yang lain. Ini yang saya kira peluang. Sisi yang lain mungkin teori ini saya kira sudah tidak begitu relevan karena sekarang dulu saya sering cerita ini karena kita masih ada generasi kolonial ya. Generasi kolonial itu yang anti IT, anti digital. Sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang udah relatif semuanya itu mudah mengadopsi. Tapi tantangannya mungkin lebih kepada wilayah. Ini yang Pak JK dulu bilang. Karena misalnya kalau wilayah itu kita bisa lihat satu misalnya ini dari datanya Kemenkes, daerah yang sistem kesehatannya bagus, mungkin di Jawa sebagian, Sumatera dan yang merah-merah mungkin lebih rendah. Dan ini ternyata kok yang tidaklah sama sekarang. Jadi yang daerah sistem kesehatannya bagus, ternyata koneksi internetnya juga bagus. Jadi jangan-jangan kita pakai teknologi malah semakin memperlebar kesenjangan. Jadi sudah daerahnya bagus, teknologinya bagus, bisa akses mana-mana. Yang susah itu ya itu. Karena kita tahu provider telekomunikasi kalau dia masuk ke sini juga mikir, ini nanti returnnya saya berapa. Kalau pasang BTS nanti jangan-jangan BTS-nya buat jemurin baju segala macam malah jadi nggak karu-karuan misalnya. Jadi mereka memikirkan itu juga. Jadi kita lihat bahwa meskipun pemerintah ada program untuk tol ya segala macam, itu saya kira tantangan luar biasa. Indonesia masih akan jauh tantangannya. Nah sekarang tantangannya menurut saya gini, kita memang perlu memetakan sistem kesehatan daerah mana yang hijau, yang mudah teknologi masuk, yang mana yang masih merah sehingga butuh intervensi lain. Teknologi tidak cukup, karena dia butuh hal-hal lain agar teknologi itu bisa masuk, bisa diadopsi dengan baik. Mereka mungkin perlu lebih banyak belajar kepada daerah-daerah yang kuning dan orange itu, karena mereka ada teknologinya, masih ada tantangan. Jadi variasi ini yang menurut saya penting untuk kita perhatikan. Kemudian juga yang kedua adalah selain teknologi adalah aspek individunya maupun aspek health system secara keseluruhan itu harus kita lihat. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman di Subdit Malaria. Waktu itu Subdit Malaria itu sudah mengusulkan artificial intelligence untuk pemeriksaan mikroskopis image untuk malaria, agar yang terutama daerah-daerah susah itu data image malaria itu yang periksa langsung alat, langsung kasih info ini Plasmodium vivax, falciparum dan lain-lain, kemudian baru dibantu orang akan mengidentifikasi. Tapi kemudian ketika kita diskusi dengan teman-teman di P2P misalnya, juga menarik. Pak Anies, malaria itu level maturity teknologinya tidak semaju TB. TB mereka sudah membuat systematic review mengenai digital health untuk TB.
malaria itu masih belum. Nah, ini yang menurut saya menarik karena maturity level untuk setiap komponen program kesehatan itu berbeda-beda. Jadi teknologi pun juga saya kira beragam. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat tentang orang sekarang gegap gempita bicara tentang industri 4.0, Eric Topol misalnya salah satu penulis terkenal yang sering sering disebut mengenai 4.0 untuk healthcare, untuk medicine. Dia mengatakan bahwa kita mungkin masih belum 4 lah, kita masih 3, sekian. Ya 3, kalau 3 di atas 3,25 masih kumlot lah lumayan. Tapi maksud saya kita belum full banget lah digital. Dan ada satu tantangan yang menarik, teknologi tadi saya cerita sisi baik, ada sisi yang buruknya juga. Kalau teman-teman baca ini ceritanya tentang Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes itu adalah perempuan muda cantik, cari di YouTube itu banyak, dia diwawancari di mana-mana. Bukan karena fotonya seperti Tara Basro atau apa, bukan, tapi karena dia itu umur 19 tahun masuk di Stanford dan berapa tahun kemudian keluar karena dia bikin Theranos. Theranos itu adalah startup yang awalnya dibilang saya dengan hanya mengambil setitik darah saya bisa tahu sakitnya apa saja. Dia dapat sekitar 9 miliar dolar untuk membangun startup, kemudian disupport oleh tokoh-tokoh seperti Henry Kissinger dan lain-lain. Tahu-tahu ternyata gagal, nggak jadi. Dan sekarang itu dia dicari-cari dan karena dianggap menipu para investor, karena evidence-nya nggak ada dan lain-lain. Artinya apa? Teknologi itu boleh tinggi, tapi juga harus tetap dengan evidence. Dan juga tetap dengan santun. Ini punya teknologi tapi nggak punya humanic-nya itu tapi nggak ada. Jadi akhirnya bisa sisi yang lain. Sehingga kalau misalnya kita melihat sini, ini yang menurut saya menarik nih. Jadi Mas Nadiem itu dulu bilang di wawancara. Jadi meskipun ada challenge-nya misalnya, dia mengatakan bahwa di Indonesia dia sangat positif bahwa teknologi bukan polusi yang punya dampak. Nah, kalau Pak Dodi ini cocok, policy maker juga teknologi creator. Nah, itu udah kombinasi yang baik. Nah, ketika Mas Nadiem itu jadi Mendikbud, nah, lain. Teknologi itu hanya alat, bukan segalanya. Artinya ketika beliau sudah menjadi policy maker, ya agak berubah sedikit. Mungkin itu ceritanya. Jadi saya kira teknologi penting, kita banyak dipakai untuk banyak hal, sistem kesehatan dan lain-lain, tapi tidak semuanya. Jadi kalau misalnya konteksnya sekolah misalnya, ya teknologi bukan segalanya. Ya sekarang kemarin kan mungkin baru bisa buat antar sekolah, tapi sekarang sudah bisa buat bayar, bisa buat apa dan lain-lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.